Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Ninengah Suwarningsih dengan NIM 2211031515. Saya dari kelas 3K. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai KPK dan EPB. Baik, adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama yaitu mengenai bilangan genap dan bilangan gasal. Yang kedua yaitu mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Yang ketiga yaitu mengenai pengertian dari KPK dan EPB. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai cara menemukan KPK dan EPB di suatu bilangan. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bilangan genap dan bilangan gasal. Bilangan genap merupakan bilangan kelipatan 2 yang habis dibagi 2. Contoh bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan lainnya lagi. Sedangkan bilangan gasal atau sering disebut sebagai bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2. Contohnya seperti bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan bilangan lainnya lagi. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat bilangan genap dan bilangan gasal. Nah, sifat bilangan genap yang pertama yaitu penjumlahan antara dua bilangan genap adalah hasilnya adalah genap. Contohnya, bilangan genap 2 ditambah dengan bilangan genap 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan genap. Kemudian, sifat yang kedua yaitu perkalian antara dua bilangan genap hasilnya adalah genap. Contohnya, bilangan genap 2 dikalikan dengan bilangan genap 4, hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini merupakan bilangan genap juga. Nah, sifat yang terakhir yaitu perkalian antara bilangan genap dengan sembarang bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan genap. Contohnya, bilangan genap 2 dikali dengan bilangan 3 yang merupakan bilangan bulat, hasilnya adalah 6. 6 ini merupakan bilangan genap juga. Kemudian sifat bilangan gasal. Sifat bilangan gasal yang pertama yaitu penjumlahan antara dua bilangan gasal hasilnya adalah genap. Contohnya saja pada bilangan gasal 1 ditambah dengan bilangan gasal 1 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini adalah bilangan genap. Kemudian sifat yang kedua yaitu penjumlahan dari bilangan gasal dengan bilangan genap hasilnya adalah gasal. Contohnya saja pada bilangan 2 yang merupakan bilangan genap ditambah dengan bilangan 1 yang merupakan bilangan gasal. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah bilangan gasal. Kemudian yang terakhir yaitu perkalian antara bilangan gasal hasilnya adalah gasal. Contohnya saja 3 yang merupakan bilangan gasal dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini merupakan bilangan gasal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki satu nama faktor saja. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan lainnya lagi. Kemudian bilangan komposit merupakan bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 10, dan lainnya lagi. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal. Nah, di soal kita disuruh untuk menentukan mana yang termasuk bilangan prima dan mana yang termasuk bilangan komposit dari bilangan 7 dan 24. Nah, dapat kita tentukan dengan menggunakan tabel faktor. Yang pertama yaitu tabel 7, di mana bilangan 7 dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, sehingga dapat kita ketahui 7 tersebut termasuk bilangan prima karena hanya memiliki satu nama faktor saja. Kemudian pada tabel 24, bilangan 24 tersebut dapat dibagi 1, dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dapat dibagi oleh bilangan lainnya, sehingga dapat kita ketahui 24 tersebut termasuk bilangan komposit karena memiliki lebih dari dua faktor, dan faktornya ada 2, 1, 3, 6, 12, dan 24. Nah, selanjutnya kita akan membahas KPK dan EPB, yaitu KPK dan EPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan dengan kelipatan terkecil yang sama dari himpunan bilangan tertentu. Sedangkan EPB atau faktor persekutuan terbesar merupakan nilai faktor persekutuan terbesar di antara nilai faktor persekutuan lainnya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menentukan EPB dan KPK di suatu bilangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai cara menentukan EPB di suatu bilangan. Untuk menentukan EPB di suatu bilangan dapat kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan faktor persekutuan, yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Nah, dengan cara menggunakan faktor persekutuan, kita dapat mencari EPB. Nah, contohnya kita mencari EPB dari bilangan 4, 8, dan 16. Nah, di sini yang pertama kita mencari faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, faktor dari bilangan 4 adalah 1, 2, dan 4. Kemudian faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, dan 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita tentukan faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah, nilai terbesar dari faktor tersebut adalah 4, sehingga EPB-nya adalah 4. Nah, berikutnya yaitu menggunakan faktorisasi prima. Contohnya untuk mencari EPB dari bilangan 18, 30, dan 36. Nah, pada gambar sudah terlihat pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima. Nah, pertama yaitu 18. 18 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 tersebut dapat kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Dan 3 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan lainnya. Hanya saja pada bilangan itu sendiri. Jadi faktorisasi dari bilangan 18 adalah 2 dikali 3 kuadrat. Nah, begitu pula dengan bilangan 30 dan 36 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Nah, setelah kita menemukan faktorisasi prima tersebut, kita dapat menentukan EPB dari 18, 30, dan 36, yaitu adalah 3 dikali 2 dikali 3, yang sama dengan 6. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ragam cara menemukan KPK dari suatu bilangan. Nah, cara yang pertama kita mendapatkan KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, contohnya kita menentukan nilai KPK dari 4 dan 8. Caranya yaitu dengan membuat himpunan dari kelipatan 4 dan kelipatan 8. Nah, terlihat pada gambar, kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan 44. Kemudian seterusnya lagi. Kemudian pada kelipatan 8 yaitu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Nah, di mana kita mendapatkan angka tersebut? Dengan cara yang pertama itu seperti pada bilangan 4. Nah, 4 kita tambahkan lagi dengan 4, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 ditambahkan lagi dengan 4, hasilnya adalah 12. Seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan kelipatan dari bilangan 4 dan 8, kita mencari kelipatan persekutuannya, yaitu adalah 8, 16, 24, dan 32. Atau kita itu mencari kelipatan yang sama dari 4 dan 8 tersebut. Nah, nilai yang terkecil dari persekutuan tersebut adalah 8, sehingga KPK-nya adalah 8. Nah, kemudian dengan cara yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita harus melakukan dengan mengalihkan semua bilangan faktor, dan apabila ada yang sama, ambil saja yang terbesar. Kemudian apabila keduanya sama, ambil salah satunya. Itulah pembahasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika terdapat salah kata yang terucap, dan akhir kata saya tutup dengan Prama Sandi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.